Kasus Sandra Bridgemore adalah sebuah kasus tragis yang mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelecehan seksual, dan potensi penutupan fakta yang melibatkan beberapa petugas polisi. Cerita ini mengejutkan banyak pihak dan menjadi sorotan karena sifat kompleks dari hubungan antara Sandra dan mereka yang seharusnya melindunginya. Bagaimana kisah selengkapnya, guys? Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung kita mulai ke kisahnya. Sandra Bridgemore lahir pada tahun 1998 di Canton, Massachusetts, sebuah kota kecil yang terletak tidak jauh dari Boston. Kehidupan awal Sandra tidaklah mudah. Dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ayah Sandra tidak pernah hadir dalam hidupnya, sebuah absensi yang meninggalkan bekas luka emosional mendalam bagi Sandra sejak kecil. Dia merindukan figur ayah, seorang yang dapat melindunginya dan memberikan rasa aman. Kehidupan Sandra di masa kecil dipenuhi dengan kesepian. Dia adalah seorang anak yang pendiam dan sering merasa terisolasi dari teman-teman sebayanya. Di sekolah, Sandra dikenal sebagai anak yang ramah, tetapi kepribadiannya yang tertutup dan sifat pemalunya membuat dia menjadi korban pembulian. Banyak teman sebayanya yang tidak memahami mengapa Sandra lebih memilih untuk diam atau menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini membuat Sandra semakin terasing, menghabiskan banyak waktu sendirian. Sebagai anak tunggal yang tumbuh dalam kondisi penuh tekanan dan keterbatasan ekonomi, Sandra mencari tempat untuk bisa merasa dihargai dan diterima. Salah satu cara Sandra mencoba menemukan tempatnya adalah dengan bergabung dalam kegiatan komunitas. Namun kehidupan sosialnya yang terbatas membuat dia lebih mudah menjadi korban manipulasi emosional di masa depan. Di tengah masa remajanya yang sulit, Sandra menemukan sesuatu yang memberinya harapan, yaitu cita-citanya menjadi seorang petugas penegak hukum. Impian ini muncul ketika Sandra bergabung dengan program Police Explorer saat berusia 13 tahun. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman kepada remaja tentang dunia kepolisian. Bagi Sandra, program ini adalah kesempatan besar untuk mencapai cita-citanya. Dia melihat penegak hukum sebagai jalan keluar dari kehidupan yang penuh kesulitan dan sebagai cara untuk membantu orang lain, sebuah cerminan dari sifat yang peduli dan penuh kasih. Namun harapan Sandra akan hidup yang lebih baik melalui program ini segera berubah menjadi mimpi buruk. Di dalam program inilah Sandra pertama kali bertemu dengan Matthew Farwell, seorang petugas polisi berusia 27 tahun yang ditugaskan sebagai mentor dalam program tersebut. Pada awalnya hubungan mereka tampak seperti hubungan bimbingan biasa, tetapi tidak lama kemudian, Farwell mulai menunjukkan minat yang tidak pantas kepada Sandra. Farwell segera melihat kerentanan Sandra, anak remaja yang merindukan perhatian dan kasih sayang. Dia mulai membangun hubungan pribadi dengan Sandra, sesuatu yang melampaui hubungan profesional antara mentor dan murid. Farwell adalah seorang pria yang jauh lebih tua dan lebih berpengalaman, dan dia tahu persis bagaimana memanipulasi Sandra yang baru berusia belasan tahun dan tidak berpengalaman dalam hal hubungan emosional. Awalnya perhatian diberikan oleh Farwell membuat Sandra merasa diperhatikan dan dihargai. Dia adalah sosok yang Sandra pandang sebagai seorang mentor dan pelindung. Tapi perhatian itu segera berubah menjadi bentuk manipulasi yang lebih gelap. Farwell mulai mengirimkan pesan-pesan kepada Sandra melalui media sosial dan pesan teks, perlahan-lahan membangun hubungan yang tidak sehat. Pesan-pesan ini mulai berubah dari perhatian biasa menjadi seksual dan manipulatif. Farwell yang mengetahui Sandra sangat kesepian dan terisolasi, mulai menggunakan kedekatan mereka sebagai senjata untuk mengeksploitasi Sandra secara emosional dan psikologis. Hubungan mereka semakin berkembang di luar batas yang seharusnya. Farwell membuat Sandra merasa bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa dan harus dijaga dengan sangat rahasia. Dia membuat Sandra merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang benar-benar memahami Sandra, satu-satunya yang peduli padanya. Sandra yang masih remaja dan tidak memiliki pengalaman dalam hubungan seperti ini,
tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korban manipulasi emosional yang sistematis. Kepercayaan Sandra sepenuhnya ditempatkan pada Farewell, sosok yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan. Sebagai seorang polisi, Farewell menggunakan posisinya untuk membuat Sandra merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sah dan benar. Dia berhasil membuat Sandra terjebak dalam siklus manipulasi, di mana setiap tindakan Farewell diwarnai oleh ancaman halus dan rasa bersalah. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sandra dan Farewell semakin mendalam, tetapi juga semakin toksik. Farewell tidak hanya mengisolasi Sandra secara emosional, tetapi juga mulai memperkenalkan Sandra kepada orang-orang lain dalam lingkaran profesionalnya. Salah satu orang yang terlibat adalah saudara kembarnya, Patrick Farewell, yang juga seorang polisi. Patrick bersama dengan Matthew mulai ikut mengeksploitasi Sandra. Pada saat ini Sandra benar-benar terjebak. Dia merasa tidak ada jalan keluar. Setiap kali Sandra merasa ingin mengakhiri hubungan atau merasa bahwa ada sesuatu yang salah, Farewell akan menggunakan taktik manipulatif untuk menahannya. Dia membuat Sandra merasa bahwa jika hubungan mereka diketahui, itu akan menghancurkan hidupnya. Sandra merasa bahwa dia tidak akan dipercaya oleh siapapun, terutama karena Farewell adalah seorang petugas polisi yang dihormati. Keterasingan ini semakin mendalam. Sandra mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya, bahkan dari keluarga dan teman-teman terdekatnya. Dia merasa semakin tergantung pada Farewell yang memanfaatkan ketergantungan emosional ini yang semakin memperkuat cengkramannya. Seiring dengan berjalannya hubungan yang semakin toksik, kesehatan mental Sandra mulai menurun drastis. Depresi yang ia alami semakin mendalam. Hubungan toksik dengan Farewell menghancurkan kepercayaan diri Sandra, membuatnya merasa bahwa dia tidak layak dicintai oleh siapapun kecuali Farewell. Manipulasi emosional yang terus-menerus membuat Sandra merasa bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain selain tetap dalam hubungan ini. Sandra mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis yang semakin parah. Dia seringkali terlihat murung, menarik diri dari semua kegiatan yang dulunya membuatnya senang. Rasa malu dan kebingungan membuatnya enggan untuk berbicara kepada siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keterikatan emosional yang dimiliki Sandra terhadap Farewell membuatnya merasa bahwa melarikan diri dari hubungan ini adalah sesuatu yang mustahil. Selain itu, Sandra merasa terjebak oleh situasi kekuasaan. Sebagai seorang gadis remaja yang tidak memiliki pengalaman hidup, Sandra menghadapi seorang pria dewasa yang memiliki kekuasaan besar. Tidak hanya atas dirinya secara emosional, tetapi juga dalam kapasitas profesional sebagai petugas penegak hukum. Hal ini semakin memperparah isolasi psikologis Sandra. Pada bulan Februari tahun 2021, Sandra Bridgemore ditemukan tewas di apartemennya di Canton, Massachusetts. Kematian Sandra segera menggemparkan masyarakat lokal dan menarik perhatian media nasional. Pada awalnya, kematian Sandra dianggap sebagai bundir, tetapi penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada tekanan emosional yang luar biasa yang dialami Sandra selama bertahun-tahun. Semua ini terkait erat dengan hubungan yang ia alami dengan Matthew Farewell dan beberapa petugas kepolisian lainnya. Investigasi pasca kematian Sandra menunjukkan bahwa hubungan antara Sandra dan Farewell telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak Sandra masih remaja. Bukti pesan teks, komunikasi digital, serta pengakuan dari beberapa pihak mengungkapkan betapa besarnya manipulasi yang dilakukan oleh Farewell terhadap Sandra. Ini bukan hanya kasus pelecehan seksual, tetapi penyalahgunaan kekuasaan dalam skala yang mengerikan. Setelah kematian Sandra, dunia hukum dan masyarakat luas mulai mempertanyakan institusi kepolisian, terutama terkait bagaimana penegak hukum menangani kasus pelecehan seksual dan kekerasan emosional. Kasus Sandra Bridgemore menunjukkan bagaimana posisi kekuasaan dapat disalahgunakan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Matthew Farewell dipecat dari kepolisian, dan beberapa orang yang terlibat juga menghadapi konsekuensi hukum. Namun banyak orang merasa bahwa langkah ini belum cukup. Publik menyerukan agar ada reformasi besar-besaran dalam sistem kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan, terutama dalam hal yang melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap orang-orang yang rentan. Kasus ini telah memicu perdebatan nasional tentang bagaimana penegak hukum harus bertindak dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual, terutama ketika pelaku adalah orang-orang yang memiliki otoritas tinggi.
Banyak yang menilai bahwa institusi kepolisian selama ini cenderung melindungi anggotanya dari pengawasan yang ketat, sebuah budaya yang dikenal sebagai Blue Wall of Silence. Budaya ini memungkinkan para petugas yang menyalahgunakan kekuasaan untuk lolos dari jerat hukum, karena rekan-rekan mereka seringkali menutupi kejahatan yang dilakukan demi melindungi citra institusi. Tragedi Sandra Bridgemore menggugah kesadaran publik tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Lebih dari sekedar sebuah pelecehan, ini adalah contoh konkret bagaimana sistem yang dirancang untuk melindungi justru digunakan untuk mengeksploitasi orang-orang yang rentan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mendalam tentang mekanisme pengawasan terhadap para penegak hukum dan apakah benar-benar ada transparansi dan keadilan dalam institusi tersebut. Setelah kematiannya, keluarga dan teman-teman Sandra bersama dengan banyak aktivis sosial mulai membentuk gerakan untuk mencari keadilan bagi Sandra Bridgemore. Mereka mendesak diadakannya investigasi menyeluruh, tidak hanya terhadap individu yang terlibat, tetapi juga terhadap struktur dan sistem yang memungkinkan pelecehan ini terjadi. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada lagi korban lain yang harus menderita seperti Sandra. Media sosial dipenuhi dengan kampanye Justice for Sandra, di mana ribuan orang menyuarakan keprihatinan mereka dan menuntut adanya reformasi di institusi kepolisian. Para aktivis juga mendorong pembentukan kebijakan yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian, serta peningkatan pengawasan eksternal agar kasus-kasus serupa dapat dicegah. Kasus ini juga memicu gerakan yang lebih besar dalam upaya melindungi orang-orang muda dari kekerasan dan manipulasi oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas. Banyak organisasi nirlaba mulai bekerja untuk memberikan edukasi dan pencegahan kepada anak-anak dan remaja tentang tanda-tanda awal kekerasan emosional dan manipulasi, serta cara melaporkan jika mereka merasa tidak aman. Tragedi Sandra Bridgemore bukan hanya cerita tentang seorang gadis muda yang dieksploitasi dan dimanipulasi, tetapi juga tentang kegagalan sistem yang seharusnya melindungi mereka yang rentan. Ini adalah kisah bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan untuk merusak kehidupan seseorang dan betapa sulitnya bagi korban untuk melarikan diri dari jaringan manipulasi tersebut. Namun dari kasus ini kita juga dapat belajar banyak hal. Pertama, pentingnya bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda pelecehan emosional dan psikologis, terutama ketika menyangkut orang muda yang berada di bawah bimbingan atau pengaruh individu yang lebih tua dan berkuasa. Kedua, perlu adanya reformasi institusional yang memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh aparat penegak hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita juga harusnya memahami bahwa korban pelecehan seringkali terperangkap dalam situasi yang membuat mereka sulit untuk keluar. Kasus Sandra mengingatkan kita untuk tidak menilai korban secara sepihak, tetapi untuk memahami tekanan psikologis dan sosial yang mereka alami. Empati dan dukungan sangat penting bagi para korban untuk merasa bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa mereka memiliki tempat untuk mencari perlindungan. Kasus Sandra Bridgemore mungkin telah berakhir dengan tragis, tetapi perjuangannya dan penderitaan yang dia alami akan selalu menjadi pengingat bahwa keadilan harus terus diperjuangkan, dan bahkan kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka yang rentan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sandra Bridgemore mungkin telah meninggalkan kita terlalu cepat, tetapi kisahnya harus terus hidup sebagai pengingat akan bahayanya penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Sandra menunjukkan betapa pentingnya berbicara dan melaporkan perilaku yang tidak pantas, terutama ketika datang dari orang-orang yang memegang otoritas dan kekuasaan. Setiap suara yang diangkat memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang berada dalam situasi yang berbahaya atau merasa dimanipulasi, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak organisasi yang siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Kamu tidak sendirian dan ada cara untuk keluar dari situasi yang tampaknya tidak mungkin. Selain itu, penting bagi kita semua untuk memperjuangkan reformasi di dalam institusi yang seharusnya melindungi masyarakat, termasuk kepolisian. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat harus menjadi prioritas agar kasus-kasus seperti yang dialami Sandra Bridgemore tidak lagi terulang. Setiap orang berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan apapun.
Sebagai masyarakat, kita perlu mendesak pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan korban diterapkan dengan benar. Sistem yang dirancang untuk melindungi tidak boleh menjadi senjata untuk menindas. Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Sandra bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai simbol perjuangan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Biarkan kisahnya menginspirasi kita untuk terus berjuang demi mereka yang tidak bisa bersuara, dan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus mengalami nasib yang sama. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video, and thank you for watching.